yang lain semua hadirnya. Oke, kita lanjut ke materi berikutnya. Baik anak-anak, kita lanjut ke kesepakatan kelasnya. Jadi sebelum kita mulai materinya, silakan dibaca dulu kesepakatan kelas. Kenapa? Ini harus kita sepakati agar proses pembelajaran kita berhasil ya. Yang pertama, jadi kebersihan kelas harus kalian perhatikan. Silakan lihat di depan. Kemudian mempersiapkan diri alat tulis dan buku cetak sebelum mulai pembelajaran. Bagaimana, sudah disiapkan? Sudah. Oke. Kalau sudah, yang ketiga sudah menghormati dan menghargai guru dan teman ketika berbicara atau menyampaikan pendapatnya. Jadi ketika ada yang berbicara pada proses pembelajaran ini, kalian harus mendengarkan. Oke. Kemudian yang keempat, menjawab dan mengerjakan tugas sesuai dengan kesepakatan dan poin positif. Ya. Jadi apabila ada yang melanggar kesepakatan ini juga akan mendapatkan sanksi negatif. Sudah? Sudah dibaca kesepakatannya di atas? Sudah. Oke, kalau sudah. Baik, kita mulai kembali. Nah, sebelum Ibu menyampaikan materi apa yang kita bahas, silakan ada soal pertama, apa yang biasa kalian lakukan di tempat suci? Oke. Yang kedua, apakah kalian berpamitan sebelum berangkat sekolah? Saya tidak berpamitan. Jadi sudah sewajarnya sebagai anak ketika meninggalkan rumah harus berpamitan. Yang ketiga, pernahkah kalian tidak sengaja membuang sampah sembarangan? Itu hal baik atau hal buruk? Jangan lakukan
baca dulu tentang kelompok 2 itu kan pawongan. Ya dibaca bukunya tentang pawongan itu seperti apa. Nah, baru dihubungkan dengan pertanyaan ini dan fotonya di sana, gambarnya di sana. Ya. Oke, sudah jelas? Kalau sudah jelas silakan. Oke. Oke, sebelum kalian presentasi, kita ice breaking dulu ya. Oke, berdiri semua berdiri. Jelaskan pemahaman kalian mengenai pengertian Trihita Karana. Trihita Karana berasal dari kata tri yang berarti 3, hita yang berarti kebahagiaan, dan karana yang berarti penyebab. Jadi Trihita Karana adalah 3 penyebab kebahagiaan. Ya, sudah jelas ya? Oke, lanjut ke soal nomor 2. Tulis dan sebutkan bagian-bagian dari Trihita Karana. 1. Parahyangan adalah hubungan yang harmonis antara manusia dengan sang yang dewasa. 2. Pawongan adalah hubungan yang harmonis antara manusia dengan manusia. 3. Palemahan adalah hubungan yang harmonis antara manusia dengan alam lingkungan. Bagaimana? Sudah? Jelas? Benar ya? Lanjut ke pertanyaan ketiga, silakan. Apa yang seharusnya kalian lakukan ketika ada teman yang bermain HP di area tempat suci, dan tindakan apa yang akan kalian lakukan apabila ada teman yang mengganggu proses persembahyangan? Jelaskan pendapat kalian. Menegurnya dan memarahinya karena tindakan seperti itu sangat tidak baik ketika kita berada di area tempat suci dan sedang melaksanakan sembahyang, harus fokus dan tenang. Silakan kelompok 2 dan kelompok 3 ditanggapi hasil presentasinya kelompok 1. Ada yang ditanyakan? Tidak. Silakan ditanggapi. Tadi kelompok 1 mengatakan kalau ada katanya teman
begini, karena dia sedang bermain di HP di area tempat suci, sedangkan temannya sedang melaksanakan persembahyangan. Jadi dimarahi langsung. Berarti kalau dimarahi di tempat suci jadi marah-marah. Dimarah dengan halus. Ya, ditegur. Ya, jangan dimarahi, ditegur secara halus. Ya. Ya. Sudah jelas? Oke. Beri tepuk tangan untuk kelompok 1. Jadi hasil presentasinya sudah cukup bagus dan Ibu anggap sudah. Nah, silakan kembali ke depan. Baik, kita lanjut untuk presentasi kelompok 2 yaitu mengenai balongan. Silakan kelompok 2. Baik, untuk kelompok 2 disilahkan untuk memulai presentasinya. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada kami. Baik, kami akan membacakan hasil diskusi kami. 1. Jelaskan pemahaman kalian mengenai pengertian Trihita Karana. Trihita Karana dapat diuraikan menjadi 3 kata, yaitu Tri, Hita, dan Karana. Kata Tri artinya 3, Hita artinya kebahagiaan, dan Karana mengandung penyebab. Jadi Trihita Karana berarti 3 penyebab kebahagiaan atau kesejahteraan. 2. Jelas dan sebutkan bagian-bagian Trihita Karana. Kebahagiaan adalah hubungan yang harmonis antara manusia dan sambil ini. Keomongan adalah hubungan yang harmonis antara manusia dan manusia. Kelemahan adalah hubungan yang harmonis antara manusia dengan alam lingkungan. Pernahkah kalian merasa tidak disayangi dan merasa iri terhadap saudara sendiri? Jelaskan pendapat kalian. Nah, pendapat saya itu wajar terjadi dikarenakan ada beberapa seorang anak yang sangat haus kasih sayang dan sangat cemburuan. Dan hal sebenarnya tidak baik karena tidak ada orang tua yang tidak menyayangi anak. Mereka akan putus kasih antara anak satu dan anak lainnya. Baik, apakah ada pertanyaan? Bagaimana? Sudah jelas? Jadi betul jawaban untuk kelompok 2 menyatakan bahwa setiap orang tua pasti menyayangi semua anaknya. Tidak ada orang tua yang membeda-bedakan anaknya. Jadi kalau di antara kalian ada yang merasa orang tuanya lebih sayang terhadap adiknya daripada kalian, itu salah ya. Jadi orang tua semua sayang terhadap
melihat teman yang membuang sampah tidak pada tempatnya, jelaskan pendapatmu. Saya akan menegurnya dan mensuruhnya untuk membuang sampah pada tempatnya. Membuang sampah sembarangan adalah suatu kebiasaan buruk yang tidak boleh dilakukan. Ada pertanyaan? Tidak. Bagaimana? Sudah jelas? Jadi ketika ada salah satu dari kalian yang tidak sengaja selama ini membuang sampah bukan pada tempatnya, jadi jangan diulangi. Ya, karena membuang sampah sembarangan dapat mencemari lingkungan. Jadi kita harus menerapkan hubungan kita terhadap alam semesta. Kalau kita tidak menyayangi alam semesta, maka alam semesta akan marah, maka akan terjadi bencana alam yang dapat merugikan diri manusia. Ya, oke. Baik, kita kasih tepuk tangan, kita apresiasi dulu kelompok 3. Baik anak-anak, demikianlah hasil dari diskusi kalian sudah dipresentasikan masing-masing.
Ya, Ibu kasih soal lagi ya. Ibu kasih soal sebagai bahan refleksi. Silakan Rendra. Silakan Rendra, apa yang kamu pahami terhadap materi Trihita Karana yang tadi kita bahas? Saya memahami kalau Trihita Karana itu terbagi menjadi 3, 1 parahyangan, 2 kawangan, dan 3 palemahan. Ya, penjelasannya. Apa itu parahyangan? Parahyangan adalah hubungan yang harmonis antara manusia dengan lidah sang yang lebih dewasa. Kawangan adalah hubungan yang harmonis antara manusia dengan manusia. Oke. Palemahan adalah hubungan yang harmonis antara manusia dengan alam semesta. Oke, kasih tepuk tangan. Jawabannya Rendra bagus sekali. Siapa yang bisa menjawab lagi? Ada yang bisa? Selain Rendra tadi, ada yang mau memaparkan pemahamannya terhadap materi hari ini? Kira apa? Saya memahami Trihita Karana adalah 3 penyebab kebahagiaan dan kesejahteraan. Oke, kasih tepuk tangan. Silakan kelompok 3. Apa pemahaman kalian dari materi yang kita bahas tadi? Saya memahami tentang bagian-bagian Trihita Karana. Parahyangan adalah hubungan yang harmonis antara manusia dengan sang yang lebih dewasa. Kawangan adalah hubungan yang harmonis antara manusia dengan manusia. Palemahan adalah hubungan yang harmonis antara manusia dengan alam dunia. Oke, kasih tepuk tangan. Nah, Ibu rasa semua sudah mengerti mengenai pengertian Trihita Karana dan bagian-bagian Trihita Karana. Jadi, Ibu akan kasih asesmen. Ya, ada asesmen formatif. Ya, silakan dibuka bukunya atau lihat soal yang ditampilkan di layar. Ya, lihat di bukunya ada soal. Silakan dijawab di kertas. Terang kelihatannya. Kasih besar. Di kertas lembar tuh. Ya. Silakan tulis nama dan kelasnya ya. Sudah jelas? Bukunya semua tutup dulu buku
Silakan dikumpulkan. Jangan cerita saja istri. Jawab. Masih jawaban? Ya. Jangan